Selalu jadi yang pertama diminta kuat. Selalu jadi contoh. Selalu harus ngerti, meski gak pernah dimengerti. Dan kalau capek, kita cuma bisa pura-pura baik-baik aja. Inilah cerita tentang mereka yang lahir pertama, yang diam-diam sering paling kesepian. Halo, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu baik-baik aja ya. Kalaupun lagi gak baik, gak apa-apa kok. Kamu gak sendirian. Karena kadang rasa yang kamu simpan itu juga aku rasakan. Kamu lagi dengerin ini sambil apa? Rebahan? Lagi di jalan? Atau mungkin lagi sendirian di kamar sambil mikirin hal-hal yang gak bisa kamu ceritain ke siapa-siapa? Kalau iya, aku ngerti banget rasanya. Dan kalau kamu pengen cerita, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu dengan kamu berbagi, ada orang lain yang baca, lalu sadar ternyata aku gak sendirian. Nah, karena rasa yang aku rasakan ini mungkin sama dengan rasa kamu juga, kali ini kita akan membahas tentang itu. Tentang bagaimana rasanya jadi anak pertama. Kadang jadi anak pertama itu rasanya kayak hidup buat orang lain. Harus bisa nurut, harus bisa ngerti keadaan, harus bisa bikin bangga, dan harus bisa jadi contoh buat adik-adik. Dan anehnya, semua itu kayak jadi aturan tak tertulis. Kalau ada masalah, yang disalahin duluan anak pertama. Kalau ada yang harus diminta tolong, iya anak pertama. Kalau ada yang harus mengalah, anak pertama lagi. Tapi, pernah gak sih ada yang benar-benar nanya, kamu sanggup gak? Atau kamu capek gak? Kebanyakan orang cuma lihat kita kuat. Mereka lupa kalau di balik itu ada sisi rapuh yang gak pernah kita tunjukin. Kita sering terlihat tegar, tapi sebenarnya di dalam hati rasanya berat banget. Aku sering mikir, jadi anak pertama tuh kayak tokoh utama di sebuah film. Tapi sutradaranya orang lain. Semua alur cerita ditentuin. Semua beban ditaruh di pundak kita. Dan kita harus jalan terus. Meskipun hati kecil kita pengen berhenti sebentar. Kadang ada momen dimana kita pengen banget dimanja, pengen diperhatiin, pengen nangis tanpa ditanya kenapa. Tapi apa daya, anak pertama itu jarang dapat ruang buat lemah. Karena kalau lemah, orang lain bakal kecewa. Kalau jatuh, orang lain bakal bingung. Jadi, mau gak mau, kita belajar untuk pura-pura baik-baik aja. Walaupun dalam hati, kita udah hancur. Tapi aku sadar, sekeras-kerasnya dunia nuntut kita buat kuat, kita tetap manusia. Kita punya hak buat istirahat, punya hak buat ngerasa sedih, punya hak buat dimengerti. Dan itu bukan kelemahan, itu justru
bukti kalau kita masih punya hati. Jadi, buat kamu yang lagi dengerin ini, kalau kamu anak pertama juga, aku cuma mau bilang, aku ngerti kok perasaanmu. Aku tahu gimana rasanya berjuang sendirian, jadi sandaran buat semua orang, tapi gak punya tempat buat bersandar. Kamu gak salah kalau capek, kamu gak gagal kalau merasa lelah. Kalau hari ini kamu merasa bebanmu terlalu berat, coba deh berhenti sebentar. Tarik napas, ingat, dunia gak akan runtuh cuma karena kamu rehat sejenak. Kamu juga berhak bahagia. Kamu juga berhak merasa aman. Kamu juga berhak dicintai tanpa harus jadi kuat dulu. Dan aku pengen tahu juga cerita kamu. Kalau kamu anak pertama, apa sih momen paling berat yang pernah kamu simpan sendiri? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang baca terus ngerasa, ternyata aku gak sendirian. Kadang kita cuma butuh tahu kalau ada orang lain yang paham rasanya. Buat kamu, anak pertama, jangan biarkan label harus kuat bikin kamu lupa kalau kamu juga boleh rapuh. Karena di balik air mata yang kamu tahan, ada hati yang butuh dipeluk. Kalau dunia nyuruh kamu tegar, biarin di sini kamu boleh lemah. Kalau dunia nyuruh kamu selalu ngalah, biarin di sini kamu boleh egois sebentar. Ceritakan padaku, biar kamu gak ngerasa sendirian di perjalanan ini. Terima kasih udah dengerin. Ingat, kamu gak sendirian. Sampai ketemu di episode berikutnya.